minta sama saya, karena kebetulan Mas Anang dan keluarga itu jamaah saya lama, sudah 7 tahun lebih lah ikut saya ngaji. Beliau minta saya menjadi penghulu untuk menikahkan Atta dan Aurel. Karena ada permintaan dari keluarga, ya saya mau, gitu. Saya mau. Sekaligus nantinya saya diminta menjadi juru bicara keluarga. Kita sudah 2 bulan yang lalu, Artinya itu sebenarnya sekaligus menepis isu hoak yang Atta sama Aurel nggak jadi menikah. Ya kita lihat saja. Ini persiapan sudah matang, tapi ya karena ada ujian, Ashanty dan Aurel sakit ya, kita nunggu beliaunya untuk sembuh dulu. Ya karena kedekatan saja itu loh. Karena Mas Anang sama saya sudah 7 tahun. 7 tahun. Beliau ke pondok saya sudah 7 tahun yang lalu sama Ashanty. Dan ya karena nyaman saja ya. Dan saya juga sangat menghormati keluarga ini ya, saya mau. Kalau lokasi nanti akan kita sampaikan lagi karena ini masih bisa berubah, dan juga masalah tanggal yang tadinya kita rencanakan 21 Maret, tapi melihat kondisi Ashanty sampai hari ini juga belum sembuh, lah nanti masih bisa berubah itu. Yang jelas sebenarnya persiapan kemarin sudah hampir semuanya, soal tempat, soal waktu, macam-macam. Tapi ya itu gara-gara Ashanty sakit ya, kita pikir ulang. Ya kita masih berusaha untuk on schedule. Tapi kemungkinan kalau memang minggu-minggu ini Mbak Ashanty belum sembuh, mungkin mundur di awal-awal April mungkin. Awalnya kan bilang berusaha Maret dan katanya awal April. Berarti itu dari segi katanya. Rencana sebelum 21 Maret sudah lamaran. Tapi karena ini sakit ya kita tunda sambil menunggu perkembangan kesembuhan dari Ashanty dan Aurel. Mungkin 1-2 hari ini besok malam lah mungkin saya ketemu Atta, kemudian ketemu Mas Anang kembali untuk membicarakan hal-hal kekinian yang berkait dengan pernikahan itu. Ini kan bisa dibilang tanggal mundur, semuanya mundur. Terus dari atas sendiri cukup stres nggak sih? Karena kan dibilang mempelainya pun sekarang lagi sakit gitu. Sebenarnya saya selalu bilang sama si Atta, sama si Aurel, ya kita enjoy saja ya. Semua proses harus kita ikuti, kita jalani dengan enjoy. Yang jelas bahwa niatan ini memang sudah benar-benar matang gitu. Cuman ya karena kondisi COVID saja yang kemudian membuat hari ini agak mundur gitu aja. Ya kalau mereka dibilang stres enggak juga, enjoy kok. Kan saya juga udah podcast sama Atta. Sering ya? Kebetulan itu untuk nasihat dia sebelum menikah dan lain sebagainya. Ya saya pikir hari ini mereka enjoy sih, walaupun sakit. Apakah benar akan di GBK besok? Itu salah satu alternatif. Kebetulan kemarin si Atta juga sudah survei ke sana. Nanti kita lihat memungkinkan apa enggak gitu. Ini kan belum sudah diserang, ini musim pandemi mau bikin pesta seperti ini. Padahal kita mau menggunakan GBK itu karena tempatnya luas, sehingga bisa menjaga jarak secara maksimal, menerapkan prokes secara maksimal. Oke, ini kan banyak netizen yang menghujat karena yang ngapain sih lagi kayak gini di GBK gitu. Tapi mungkin apakah kira-kira biasanya di GBK mungkin tamunya di cuma beberapa atau gimana? Satu hal, pesta pernikahan di masa pandemi kan sudah ada aturan dari pemerintah. Berapa yang boleh hadir, pakai ruangan seperti apa. Nah, menurut saya kenapa kita ngambil tempat yang besar? Karena justru kita menghormati keputusan pemerintah supaya kemudian tidak ada kerumunan, bisa menjaga jarak secara maksimal dan bisa menerapkan prokes kesehatan secara maksimal. Kalau kemudian kenapa sih harus pesta? Kita juga punya rencana kok nanti. Entah ini jadi apa enggak, tapi kita merencanakan. Nanti kita juga akan membagi walimah itu kan artinya makan enak. Nanti kita rencanakan juga akan membagi nasi lasbok ke beberapa kota di Indonesia. Rencana seperti itu. Jadi kalau kemudian dibilang ini pesta untuk kemewahan, saya pikir enggak gitu. Kalau alasan GBK-nya justru untuk menerapkan protokol kesehatan. Oh gitu. Oke. Untuk membagikan nasi lunchbox ini kira-kira rencana kapan dengan Atanya? Nanti pas hari pernikahan. Tapi mau kita matangkan juga. Nanti rencana kita ke panti-panti asuhan. Rencananya sih kemarin usul saya, umpama menikah tanggal 21, kita akan mengambil 21 kota. Kita akan mengambil 21 kota di pondok pesantren dan panti-panti asuhan.
Itu Artinya yang merasakan kebahagiaan pernikahan atas sama Aurel tidak hanya keluarga, tapi juga seluruh masyarakat di Indonesia. oke, PR Gus Miftah ini kan juga dari netizen banyak yang mengomentari soal dakwahnya Ustadz yang di mana dakwahnya Gus Miftah yang mana katanya mengaitkan dengan Nisa dan juga Ayus, itu benar nggak sih? Yang apa? Mengaitkan dengan Nisa dan juga Ayus katanya. Oh enggak, saya cuma bilang di Instagram saya bilang stop ghibah. Karena persoalan Nisa yang benar seperti apa, toh yang bersangkutan juga belum ngomong gitu. Kita justru membuat dosa dengan banyak ghibah. Nah pertanyaannya ghibah itu apa coba? Ketika Rasul ditanya, ghibah itu adalah ketika kamu membicarakan saudaramu. Kalau toh benar itu tetap ghibah, kalau salah itu fitnah. Lah maka saya bilang stop ghibah. Toh mereka juga belum ngomong gitu. Maka sebenarnya bahasa-bahasa seperti itu nggak penting. Menurut saya kita mending puasa diam dulu dah itu. Berarti nggak ada kaitan sama itu ya? Nggak ada kaitan sama Berarti emang sekali. netizen aja ya? Netizen saja, nggak ada sama sekali. Oke, cukup. Terima kasih Gitu Gus ya, Miftah kasih Mbak.